Kayak saya juga dulu pas Obama jadi presiden, wah bisa nih saya jadi presiden gitu. Orang yang multi-multi kan. Tertarik? Hah? Tertarik jadi Jangan presiden? pancing-pancing deh tolong. Jadi udah memang terbenturkan dengan pemimpin sih. Apa yang mau diharapkan dari pemimpin yang tidur kayak begini gitu. Hai, welcome back to Rewind. Hari ini kita kedatangan komika. Selamat datang Halo Muhammad Al-Katiri. kakak. Sehat-sehat? Sehat, Oke. alhamdulillah. Enak ya, air putih ya ini ya? Air putih, Oh, iya. diminum dulu. Boleh ya? Masa pagi-pagi kan ini Jangan dijebak, saya biasanya dijebak soalnya. Ya, soalnya banyak fitnah yang beredar, tiba-tiba taruh aja gitu di sini. Gitu. Tenang, di sini Apa tidak ada? ada fitnah. Tidak ada fitnah. Saya suka nih podcast yang tidak ada fitnah, penuh dengan kebenaran ya. Saya berusaha ya. Kok berusaha berarti tidak murni dong. Oke. Oke. Seperti namanya Rewind, kita itu selalu merewind memori bintang tamu kita, dan hari ini kita merewind memori Muhammad Al-Katiri. Oh iya, saya kalau memori jangka panjang aman, jangka pendek ya kan. Kenapa tuh? Taruh HP di mana, taruh di mana, jangka pendek kan. Oke. Itu agak error kayaknya. Balas WA sebulan. Kayak perasaan udah balas tapi belum gitu. Sering banget gitu. Perasaan udah balas dia pas buka, oh iya di dalam hati doang ya balas. Oke. Nah, kita mulai dari masa kecil. Bang Muhammad itu kelahiran Ambon, Kelahiran Ambon. tapi tinggal di Fak-Fak Di Papua. Fak-Fak, betul. Tapi juga keturunan Arab. Keturunan Arab, banyak campuran macam-macam. Obama saya nih. Terus sekolah di Indonesia kan Obama kan. Iya. Keturunan dari bapaknya apa ya? Bapaknya Bapaknya mana ya? Mamanya mana mamanya, gitu. pokoknya gitu. Pokoknya anak menteng aja dah Obama. Makanya Obama anak menteng. Itu kan ya. Iya, makanya banyak. Kayak saya juga dulu pas Obama jadi presiden, wah bisa nih saya jadi presiden gitu. Orang yang multi-multi kan. Tertarik? Hah? Tertarik jadi Jangan pancing-pancing deh tolong. Ini kita rewind bukan masa depan. Nanti ada sesi khusus bahas masa depan ya. Fokus ya. Masa kecil Muhammad Al-Katiri. Gimana tuh? Gue pengen aja gitu lo cerita kehidupan pas masa kecil di Fak-Fak, di tengah keluarga yang multicultural tadi. Iya, kalau lahir dulu deh, lahir kan Ambon tuh, itu lahir juga numpang sebenarnya, numpang lahir di Ambon karena ketika harus melahirkan, nyokap udah sakit perut tapi nggak bisa ada dokter kandungan lah gitu, adanya bidan-bidan, sementara mungkin harus ditangani khusus gitu, katanya udah 1 minggu sakit perut tapi nggak bisa saya keluar gitulah. Pas lahiran aja susah bang. Iya, makanya keras kepala kan. Gitu. Udah kelihatan gitu dari lahir emang susah banget nih anak diatur nih. Gitu. Nah akhirnya kebetulan ada kapal, dibawalah ke Ambon. Kapal itu untung tujuan Ambon, saya lahir di Ambon. Kalau tujuan ke arah mana gitu saya lahir di situ. Pokoknya arah tujuan kapal ini gitu lah. Berarti waktu itu di mana? Di Fak-Fak. Di Fak-Fak. Iya, oke. Akhirnya ke Ambon, bisa lahir di Ambon, dan juga lahirnya juga seru tuh kalau dengar ceritanya tuh. Jadi karena masuk rumah sakit, udah masuk rumah sakit terus masih sehari apa 2 hari kemudian baru bisa keluar sayanya gitu. Nah itu ada orang lain yang masuk bersamaan tapi telat dikit dari nyokap gitu. Nah karena nyokap ditangani duluan, dia nggak bisa diselamatkan nih bayinya gitu. Jadi kalau ketukar dikit saya nggak ada nih gitu. Kalau dengar cerita ada juga ya di waktu yang bersamaan sebelahan gitulah sama apa namanya ruang bersalin ya gitulah. Bukan seru sih, dark ya tadi saya gitu. Iya maksudnya kalau sekarang kan, Iya, kalau dulu iya sedih sih, banget iya. lah. Kalau sekarang gitu, kalau mendengar cerita-cerita tuh gitu ya sampai seperjuangan itu karena memang nggak ada sarana dan prasarananya untuk melahirkan gitu. Udah abis itu sempat masa kecil di daerah Pulau Seram. Pulau Seram itu di Maluku tuh. Itu sebentar doang, kemudian balik lagi ke Fak-Fak. Nah balik ke Fak-Fak, tidak lama di Fak-Fak, terus kemudian nyokap sebenarnya pengen buka usaha di Ambon. Jadi udah ada planning untuk
kayaknya pindah ke Ambon gitu. Nah pindahlah ke Ambon tahun 99, 98 apa 99 tuh pindahlah ke Ambon, udah beli tanah dan lain sebagainya, udah planning lah. Oke, nanti sekolahnya Mamat di sini gitu-gitulah. Tiba-tiba kerusuhan Ambon. Anak keberapa? Saya anak pertama dan satu-satunya. Dari tunggal banget nih, akar tunggal. Akhirnya kerusuhan Ambon. Mau tidak mau kembali lagi ke Fak-Fak waktu itu. Jadi ya udah akhirnya di Fak-Fak sampai dengan SMA. SMA kuliahnya Jogja, habis itu ya jadi kayak sekarang ini. Masih di masa kecil, dulu tuh kehidupan lo pas kecil tuh gimana sih? Iya, kalau dibilang multikultural iya sih gitu, kayak gimana ya, Fak-Fak, terus kemudian ada keturunan Arab, Al-Gatiri kan gitu. Walaupun di sini nggak pernah ada orang yang mau mengakuin gitu kan. Karena bodo amat sama marga kamu, yang penting muka Anda tidak mencerminkan Arab-Arabnya gitu kan. Hidungnya lumayan. Kalau dibandingin siapa nih, mereka nih gitu. Kalau bandingin mereka iya sih lumayan gitu. Masih bisa adu-aduan lah gitu. Nah itu jadi ada Arab, ada Papuanya gitu-gitu, kemudian ada Malukunya. Pokoknya banyak. Ada Chinese juga ya? Chinese itu dari kakek yang satu lagi gitu, dari kakek saya kan punya tiga bersaudara, kakek saya, adiknya satu sama kakaknya satu. Nah adiknya cewek, yang cowok ini yang nikah sama Chinese, sehingga punya jalur Chinese juga nih, bukan jalur darah ya, tapi yang jalur keluarga jadi kayak lebih berwarna lagi nih gitu-gitu. Ada Chinese, jadi saya tahu tuh panggilan-panggilan di keluarga Tionghoa seperti apa. Kalau tante I, ya kalau paman ku, tahu. Kalau ini koko kan. Kalau adik paling kecil Meme. Tahu saya. Tahu mitos-mitosnya apa semua tahu. Jadi sangat multi gitu, sangat banyak beragam sekali di dalam keluarga. Tapi itu yang membuat asik sih. Yang membuat enak. Seru banget ya kalau. Seru banget. Jadi kita punya banyak referensi. Yang pertama udah pasti itu gitu. Kita bisa misalnya ada banyak om-om saya juga yang orang Jawa. Ada yang orang Bugis gitu-gitu. Jadi sangat tahu di sini gini, di sini gini. Jadi ketika merantau misalnya ketika di Jogja saya udah nggak kaget, misalnya punya teman dari mana, udah nggak kaget. Jadi percampurannya atau asimilasi saya itu dalam keluarga aja udah lumayan banyak gitu. Sehingga ketika keluar merantau saya nggak punya rasa minder, saya nggak punya rasa kayak enggak saya tertinggal nih, saya dari Papua. Enggak, saya enggak punya rasa begitu karena dalam keluarga udah banyak banget. Iya, ih seru banget. Tapi kan kalau di sini ya katanya sih kita tuh suka berantem nih kalau beda-beda etnis. Kalau di situ padahal nggak ada. Nggak ada sih. Kalau Fak-Fak secara umum ya, Kabupaten Fak-Fak emang kabupaten tertua di Papua. Dia paling duluan lah, yang terbuka duluan gitu. Nah jadi otomatis asimilasinya juga duluan gitu. Jadi kayak nggak ada istilah misalnya kayak oh ini asli Fak-Fak, ini bukan asli Fak-Fak, hanya dari marga. Enggak, kalau di Fak-Fak itu bukan hanya marga gitu, ditelusuri lagi gitu. Jadi masih asimilasinya tuh lebih duluan gitu dari yang lain-lain, karena pernah juga diduduki oleh kerajaan Tidore. Sehingga ada klan Tidore yang masih ada di sana. Terus ada juga dari Pulau Seram gitu-gitu yang pada akhirnya mereka menjadi raja di sana gitu-gitu. Jadi banyak sekali percampuran. Dan sudah pasti di lingkungan Fak-Fak semua pun banyak percampuran itu. Gitu. Jadi sebenarnya dari keluarga tuh yang kayak akhirnya ngejadiin kayak Bang Mamat sekarang gitu. Iya ya sih, kan? Iya sih. Saya merasa mungkin 70% ini karena hidup di tengah-tengah keluarga dan tengah-tengah kota yang seperti itu. Iya. Jadi ketika di Jogja saya cuma menjalankan aja yang udah sebenarnya saya jalankan juga gitu, ilmu-ilmunya dan lain sebagainya, bagaimana beradaptasi dan lain sebagainya. Nanti kita ngomongin yang Jogja. Berarti nggak ada shock culture ya sebenarnya?
Gak ada sih, gak ada. So culture mungkin lebih ke ini sih, kayak ke bangunan dan lain sebagainya gitu, kayak wow gitu. Ini lift gitu. Oh, ini bisa naik turun gitu. Kayak adik-adik sepupu yang kecil-kecil juga lift dijadikan tempat. Wih, lantena, wih, naik lagi. Gitu-gitu. Jadi shock culture-nya cuma ke situ. Tapi kalau secara kebudayaan, secara kehidupan, secara bagaimana beradaptasi gitu, sangat bisa sih. Oke, nanti kita ke sana. Tapi dari masa kecil kita ke masa remaja. Setahu gue nih, lo tuh udah rebel dari masa SMP SMA, kayak udah berpidato depan bupati. Itu rebel ya? Itu rebel ya. Perasaan saya pikir dulu saya baik banget nih, saya anak baik-baik nih. Itu rebel ya itu. Kalau aku sih dulu cuman kayak main ke mall sih, standar ya. Nggak pidato depan bupati. Oh, ya pidato juga karena lomba, bupatinya siapa suruh datang, ya udah saya rubah materinya. Iya sih, karena keluarga ini kan keluarga yang apa ya, multikultural. Jadi banyak persepsi yang harus tersampaikan kan. Sehingga saya hidup di keluarga yang tidak bisa menyembunyikan sesuatu gitu. Yang kayak pokoknya berantem nggak suka ngomong gitu-gitu, yang kayak gitu. Kayak nyokap juga keras banget didikannya kan. Ya kayak saya kalau salah aja diikat di bawah meja gitu-gitu. Yang keras banget. Jadi nyokap juga dengan yang lain-lain kayak yang terbuka banget gitu. Artinya tidak ditutup-tutupi lah, tidak yang kayak nanti ngomong di belakang, enggak. Di dalam keluarga itu sangat terbuka banget gitu. Sangat terbuka untuk apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan dikasih tahu gitu. Nah, saya terdidik seperti itu tuh. Jadi ketika masuk ke masa-masa remaja, kehidupan teman-teman juga sama dengan saya, yang jiwanya kayak begitu, yang terbuka, yang to the point, yang macam-macam. Ya saya juga pada akhirnya menjadi seperti itu gitu. Nah, sehingga ketika masuk ya namanya anak remaja ya, rebel sih iya gitu. Ya bisa dibilang rebel ya, karena pengen tahu A, pengen tahu B, pengen kayak kesel sama sesuatu gitu-gitu, yang kayaknya keren nih kalau saya gini nih gitu. Nah, jadi ketika karena basicnya adalah basic MTQ. MTQ itu kayak Pesparawi gitu lah. Kalau di Islam kan MTQ kan. Nah, MTQ itu saya di bagian pidato. Jadi ada satu harusnya Islami dong. Harusnya Islami gak? Iya, ceramah-ceramah kayak Ustadz itu. Jadi dilombakan tuh siapa yang ceramah paling itu ya Islami banget, ceramah-ceramah Islami gitu. Basicnya dari situ, abis itu baru mulai lomba yang umum, kayak misalnya lomba ulang tahun Fak-Fak, ada lomba pidatonya dari sekolah pasti saya gitu-gitu. Nah, pidato umum gitu, walaupun umum tapi sekolah tetap majuin saya gitu-gitu. Nah, jadi momentum-momentum itu yang saya pakai gitu. Dan karena mungkin basicnya suka politik dari kecil. Nah, itu tuh nggak tahu jiwa politik itu muncul dari mana sih. Nah, jadinya mengarah ke sana. Jadi di ceramahnya kadang kan materinya banyak tuh. Biasanya ada 10 materi, sebelum naik itu nanti diundi. Kamu dapat apa, tema apa. Jadi kan harus dihafal 10-10. Tiba-tiba kita hafal satu doang. Iya. Nah, saya nggak bisa tuh yang kayak begitu. Dan ketika saya misalnya kayak dikasih bahan, terus buka bahan, enggak sih, menurut saya nggak gini nih harusnya gitu. Secara konteksnya nggak gini nih. Saya beda pemahaman nih sama yang kayak gini nih. Saya buang gitu, saya bodo amat, gak izin-izin gitu. Oke, kalau yang sama bupati atau departemen pendidikan itu gimana ceritanya? Iya, pada akhirnya saya terlatih seperti itu, merubah bahan dan lain sebagainya. Jadi suatu saat ada satu Muharram, saya udah terkenal seperti itu di Fak-Fak lah. Mamat suka protes, di sekolah juga guru yang rambutnya panjang tiba-tiba saya protes, saya yang kena gitu-gitu kan. Upacara saya nggak mau, mati-matian saya nggak mau upacara gitu-gitu. Ditanya kenapa, ya saya punya alasan gitu-gitu. Jadi udah memang terbenturkan dengan pemimpin sih. Udah ngarah-ngarah ke sana. Udah oposisi sih saya dari zaman sekolah gitu. Jadi oposisi. Enggak, di sekolah. Iya, saya di pihak murid. Murid kan rakyat kalau gitu-gitu. Jadi suatu saat ada lomba apa ya? Oh, ini dulu lomba HIV AIDS. Jadi hari HIV AIDS 1 Desember kan. Itu ada lomba pidato HIV AIDS. Dulu kencang banget kampanye soal bagaimana menurunkan angka HIV AIDS di Papua terutama, itu sangat kencang. Ada salah satu lombanya lomba pidato.
Nah itu datang tuh banyak banget tuh, ada anggota DPR, tapi waktu itu bupati nggak ada. Nah anggota DPR, terus itu mulainya saya berani di situ tuh. Ketika saya pidato gitu-gitu, pidato, terus ada di tengah-tengah yang materi bahwa pakai kondom dan lain sebagainya kan gitu-gitu. Nah saya tuh buang tuh satu bagian itu, saya ganti dengan harus pokoknya bagaimana cara tidak menularkan HIV/AIDS adalah dicontohkan. Menurut saya gitu, kayak dicontohkan. Ya apa gunanya kita pidato kayak begini, tapi orang-orang yang datang ini masih aja main sembarangan gitu. Ya di depan itu anggota DPR, DPRD Fakwa, semuanya diam gitu. Ini kan yang biasa kan mobilnya ada di hotel A, hotel B gitu-gitu. Nah terus tiba-tiba standing applause tuh dari penonton gitu-gitu. Wah makin ada dukungan nih, mampus kalian gitu-gitu. Nah terus berlanjutnya gitu lagi, ada bupati terus suatu kali saya lomba final waktu itu 1 Muharram, hari raya Islam, tahun baru Islam kan. Terus kemudian materi yang saya dapat adalah ukhuwah Islamiyah, persatuan dalam Islam. Nah, terus pas ketiga giliran saya dapat nomor undian terakhir, giliran saya pidato, bupatinya waktu itu nggak ada, udah balik, kesel dong saya. Wakil bupatinya tidur dan ngorok. Istri bupati sih masih ada memang. Ya udah karena kesal saya gertak tuh wakil bupatinya. Ukhuwah Islamiyah itu berasal dari pemimpin yang harus menyatukan. Apa yang mau diharapkan dari pemimpin yang tidur kayak begini gitu. Udah, langsung bangun dia gitu. Langsung gitu. Nah, pokoknya ukhuwah Islamiyah itu semua sama rata, semua itu bersatu gitu-gitu. Bukan hanya dengan yang Islam. Kalau udah Islam udah kuat, baru kita bisa merangkul yang dari luar Islam. Untuk mari kita kuat bersama-sama sebagai masyarakat gitu kan. Nah itu apa nih? Tapi yang ada cuma menjilat, mencari proyek. Hei, Anda ada gitu-gitu. Udah tuh masalah. Jadi masalah di Fakfak. Istri bupati gak terima katanya waktu itu. Panggil ustadz saya. Kenapa materinya Mahmud kayak gitu? Ustadz saya sampai, sumpah demi Allah saya bikin materinya gak gitu. Itu dia sendiri. Saya pun bingung dia dapat dari mana. Nah waktu itu saya juara 1 kan. Jadi punya juara 1. Nah udah. Tapi wakil bupatinya senang. Jadi wakil bupati merekomendasikan pokoknya panggil lah, minta nomor gitu-gitu lah, minta nomor orang tua gitu-gitu. Padahal udah dikatain ya? Iya, tapi waktu itu bupatinya wakil bupatinya maksudnya respect sih gitu. Saya yakin bupati juga kalau ada di situ nggak marah sih. Saya yakin gitu. Karena nggak mungkin kan marah di depan orang kan. Bisa kalah pemilu berikut kan. Jadi saya merasa biasa saja. Nah itu udah rebel-rebel kayak gitu memang dari dulu. Jadi ketika di stand up ini hanya melanjutkan apa yang dulu dan suka nggak balas WA atau suka tiba-tiba hilang. Emang dari SMP sudah begitu. Saya hanya melanjutkan apa adanya saya. Oke. Tapi lu nggak takut? Enggak sih, karena apa ya? Ya mungkin ya lama-lama kayak standar ketakutan itu naik sekarang jadi gak takut. Tapi menurut saya sih selama apa yang kita sampaikan itu tidak melanggar apapun, ya ngapain takut gitu. Dan selama kita punya argumen yang kuat untuk bisa membantah itu. Artinya kalau orang nuduh kita macam-macam, enggak kok, ada catatannya. Saya juga misalnya orang nuduh saya, oh kamu pro yang A ya gitu. Enggak lah, ini saya kritik yang A nih. Oh kamu pro yang B? Enggak, saya kritik yang B juga gitu-gitu. Jadi semuanya aja gitu. Nggak pernah punya posisi karena saya tidak pernah bisa menempatkan posisi saya ada di mana, nggak pernah mau gitu. Jadi saya merasa tanpa beban aja. Nggak punya kepentingan. Nggak punya kepentingan, tanpa beban. Aduh, udah ada di kepala nih mau keluar tapi nggak jadi. Oke. Makanya lo juga diundang di salah satu acara politik. Dan lower third-nya itu tokoh pemuda Papua. Iya sih, padahal itu dari awal udah dikasih tahu tuh. Mereka kan ada daftar itunya, nama masuk tanda tangan gitu, di ininya tuh udah ada tokoh pemuda Papua. Terus saya bilang, Kak, ini nanti yang akan jadi di tayangan nama saya dan titel. Oh iya, saya minta ganti dong. Oh mau ganti apa? Komedian aja gitu. Nah pas sudah live kan saya nggak tahu tuh. Tiba-tiba muncul masih aja gitu. Nah ya udahlah biarin. Yang penting saya tidak pernah mengatakan saya tokoh muda. Saya cuma Mamat udah gitu aja. Oke. Gue jadi nggak fokus. Kenapa manis ya saya? Manis?
manis. Aduh, minum dulu deh. Oke. Dari yang tadi SMA dengan kerebelannya versi Bang Mamat yang masih dipegang sampai sekarang, tapi nggak masuk ke ilmu politik, malah masuk ke kedokteran gigi di Yogyakarta. Iya. Itu salah satu karena nenek ya? Iya, nenek cuma menginginkan sebenarnya kayak dari dulu, dari zaman SD gitu. Saya kan cucu tersayang, karena cucu pertama dari pihak bokap. Yang juragan ya? Ya, yang kaya raya itu, tapi saya tidak menikmatinya. Yang pokoknya yang itu, jadi udah dari kecil tuh mungkin karena cuma saya yang bertemu dengan kakek gitu. Jadi yang sempat digendong kakek, cucu-cucu lain nggak pernah merasakan itu. Jadi ketika kakek meninggal, saya tuh jadi sosok baru bagi nenek gitu. Jadi kayak yang disayang banget. Pokoknya sampai terakhir ya sebelum meninggal itu kursi-kursi kecil saya. Itu semua nggak boleh dipakai cucu lain. Itu disimpan memang di lemari tuh. Berarti sepupu yang lain suka iri dong? Enggak juga gitu karena mereka nggak merasakan nggak ketika besar dan sama nenek gitu. Kalau saya merasakan kan. Yang di bawah saya juga tinggalnya Jakarta, nenek di sana gitu-gitu. Jadi agak jauh memang, cuma saya yang dekat. Tapi nggak boleh tuh ada yang ponakan sepupu-sepupu mau pakai. Ini punya Mamat enggak gitu. Pokoknya ada pohon jambu lah di belakang rumah gitu-gitu. Di tengah-tengah rumah sih ada halaman gitu. Di itu kayak ada pohon jambu, pokoknya berbuah harus ditaruh di plastik buat kirim ke Mamat dulu gitu. Baru yang lain boleh makan gitu-gitulah. Tersayang banget lah. Nah, nenek yang pengen dari kecil udah pokoknya harus jadi dokter gitu-gitu. Nggak tahu tuh dapat referensi dari mana harus jadi dokter. Nah, saya juga dulu gitu. Tapi memang ucapan doa sih. Saya dulu kalau ditanya gitu karena pengaruh ini, jadi zaman SD tuh mau jadi apa? Besar cita-citanya dokter, ada biodata apa cita-cita dokter. Pas udah SMP baru enggak dokter. Saya mau bebas saja. Begitu. Jadi karena nenek mau nyokap, karena waktu itu posisinya nyokap sama bokap udah enggak suami istri, udah cerai ya. Jadi cuma nggak enak nih. Jadi ya udahlah, saya turutin maunya nyokap, saya turutin maunya nenek, tapi saya mau turutin mau saya sendiri juga. Yang keterima yang ini ya, emang doanya kuat udah. Iya. Nyesel nggak? Kalau 10 tahun kan? Enggak, saya nggak nyesel. Tapi lulus kan? Udah S1 sih, belum sumpah dokter kan. Kalau koas dulu ya? Nggak nyesel sih. Karena pada akhirnya ketika saya runut, kalau saya nggak masuk kedokteran gigi, saya nggak bakal stand up. Jadi emang jalurnya mau ke stand up tapi lewat jalur kedokteran gigi dulu. Karena yang mengenalkan saya stand up teman saya yang satu angkatan, satu kontrakan sama saya gitu. Jadi emang ini masuk kedokteran ini hanya untuk bertemu dia sih kayaknya. Jalurnya tuh lewat dia gitu. Emang udah takdir kan udah udah selesai ya. Kita cuma menjalankan gitu-gitu. Jadi kalau sekarang ditanya nyesel, tapi kalau 2 tahun kuliah pertama ditanya ya sangat menyesal. Sekarang tidak, saya udah tahu ininya yang dirahasiakan itu ini gitu. Yang sekarang saya jadi stand up comedian ini. Soalnya kalau misalnya masuk ilmu politik mungkin udah nggak jadi stand up comedian. Jadi di demo-demo. Iya sih. Oh maksud kakak kalau orang masuk politik ada demo-demo gitu? Mampus. Oh masuk politik hanya untuk demo-demo gitu ya? Banyak loh orang yang jurusan visip loh ini ya nonton. Gitu. Maksudnya demo it's a good thing. Cuma maksudnya setelah nggak jadi apa-apa demo doang gitu. Fokus. Oh iya, oke. Ya. Berarti nggak ada penyesalan karena itu pun yang membawa Bang Mamat ke stand up comedy. Dan kalau orang sekarang lihat Mama tuh politik banget gitu, padahal kan saya nggak mempersiapkan itu. Artinya saya cuma mengalir apa adanya, orang yang lihat sisi lainnya gitu kan. Oh iya benar. Orang yang lihat sisi lainnya gitu, kayak saya udah mau mengeluarkan diri dari jurang politik nih gitu. Saya udah makin kesini tuh makin nggak punya minat lagi gitu dengan dunia politik gitu kan. Enggak. Cuma ya tetap aja kebawa ke sana gitu. Tetap aja ada momen yang tiba-tiba enggak, Mamat nih politik banget nih gitu-gitu. Ya mau gimana ya, mau narik diri dari situ ya mungkin karena memang hobi. Saya cuma hobi sih, bukan tujuannya untuk menjadi sesuatu. Mungkin jadi bupati Fakfak iya mungkin. Amin. Ya karena kota itu tidak maju-maju. Saya mau memajukannya. Kesana deh lihat, terus lihat foto tahun 90 aja sama aja. Kenapa? Ya nggak bisa aja, nggak tahu makanya coba deh saya jadi bupati ya, siapa tahu maju gitu.
Enggak, bercanda, enggak ada. Belum ada niat ke arah-arah politik yang betulan masuk ke terjun ke dalamnya, enggak. Emang kayaknya secara psikis, secara emosional memang saya dari dulu terbentuk untuk menjadi orang di luar itu gitu. Yang dekat tapi di luar gitu. Yang ada di lingkaran-lingkaran itu juga tapi di luarnya gitu. Kayak kemarin pemilihan bupati, saya bikin video untuk dua-dua calonnya gitu. Nah susah kan, orang akan tuduh nih, kok gini main dua kaki lah, apaan main dua kaki, orang cuma netral. Ya kan dua-duanya calon, saya dukung dua-duanya untuk calon, saya tapi tidak memilih salah satu. Silakan aja calon. Oh, golput. Hah? Golput. Saya posisinya lagi di Jakarta pas pemilu. Jadi emang nggak bisa, bukan niat golput, tapi nggak bisa. Nggak niat kan? Nggak niat golput ya. Niatnya robek sih. Datang tapi robek. Oke. Pas di Jogja pertama kali berarti nggak ngalamin shock culture. Enggak. Tapi ada nggak kadang kan orang di luar kita yang ngebuat kayak diskriminasi mungkin adakah? Iya tapi mungkin karena jiwa bercandaannya itu udah dari dulu gitu, jadi tidak pernah masuk ke telinga. Tapi kalau setelah nggak pernah masuk ke hati gitu. Tapi setelah dipikir-pikir, oh ini ya bentuk diskriminasi ya, oh ini ya, oh gitu-gitu. Kalau dirunut ada aja, tapi mungkin dulu ketika itu terjadi saya tuh nggak ambil pusing. Saya bodo amat lah mau katain saya apa juga bodo amat gitu. Kayak ada beberapa momen saya ingat kayak bahasa Inggris tuh, makanya TOEFL saya bahasa Inggris 1, 2, 3, 4 hancur tuh gitu-gitu, kayak karena di semester 1 udah berhadapan langsung sama dosen bahasa Inggrisnya gitu-gitu karena dia ngomong-ngomong macam-macam gitu. Ya udah saya tantang Bapak nih, saya tidak keluar dari ruangan ini sampai Bapak keluar. Langsung gugup dia gitu. Nah kayak gitu-gitu. Jadi kalau shock kultur iya, karena apa yang saya tahu itu beberapanya berbeda gitu. Apa yang saya dengar gitu kayak nanti di sana itu akan gini, indah dan lain sebagainya, kayak diiming-imingi gitu. Tapi ketika di sana nggak semuanya berjalan mulus gitu, kayak susah cari kos dan lain sebagainya. Gitu. Itu dialamin ya? Oh iya sangat dialamin, kayak tidak semuanya mau menerima, padahal ada tulisan di sini terima masih ada kamar kosong biasanya. Tapi pas ini udah penuh gitu-gitu. Kayak oke, ini karena saya doang nih gitu, karena Papua doang gini atau apa, mulai insecure kan gitu. Tapi saya nggak pernah yang kayak insecure yang berlebihan atau kayak yang apa ya, yang marah banget ketika orang diskriminasi, bahkan saya lupa malah gitu. Iya. Kayak di kelas pernah tuh lucu banget tuh, ada teman saya tiba-tiba manggil saya hitam. Dia malah berantem sama teman yang lain karena nggak terima saya dipanggil hitam lah. Ini berantem kenapa gitu? Karena tadi panggil saya, orang saya aja gak kepikiran gitu ke arah sana gitu. Tapi berantem sama temanku yang satu. Gitu. Karena temanku gak terima si temanku yang satu ini panggil saya hitam. Temanku yang protes, terus mereka berantem, terus ini berantem karena tadi ya. Gitu-gitu banyak kejadian yang gitu-gitu. Jadi kayak agak gimana ya, saya sendiri gak pernah ambil pusing sih yang gitu-gitu. Tapi emang soal diskriminasi ya, secara tidak langsung mungkin saya juga pernah ngerasain gitu. Awal-awal kayak sensi gitu. Cuman kayak makin lama ya benar, kayak kalau misalnya kita nggak kayak ngebalasnya dengan komedi atau jadi nggak kepikiran, nggak kebawa tidur gitu kan, nggak santai aja. Dan dari zaman saya kecil di fak-fak juga bercandaan-bercandaannya udah kayak gitu. Tapi kita nggak bisa marah orang, kayak misalnya materi saya yang soal saya dipanggil hitam sama teman saya yang jauh lebih hitam gitu. Maksud saya ini apa gitu, saya mau deskripsikan ini sebagai rasisme juga nggak masuk gitu loh. Orang sama-sama hitam bahkan dia jauh lebih hitam gitu. Kayak saya karena Arab dipanggil onta black gitu, ada blacknya gitu. Tapi ya yang panggil yang manusia-manusia gini gitu. Yang hitam juga. Ya saya mau ngomong apa gitu. Jadi itu udah jadi kayak anjing lucu aja ya gitu. Nah pada akhirnya kelucuan itu udah bodo amat ketika ada di Jogja atau di Jakarta gitu. Cuma karena sebagai stand up comedian saya harus mengingat lagi, rewind lagi gitu. Mengingat lagi apa yang pernah terjadi, kemudian digabungkan dengan satu keresahan besar saya. Oh iya ya, saya pernah mengalami ini ya gitu. Akhirnya untuk kebutuhan materi gitu. Dan walaupun kejadian sebenarnya gitu, tapi saya harus menggali lagi karena ketika dulu terjadi saya udah lupa sebenarnya, udah nggak ingat gitu. Hal-hal ini pernah terjadi gitu. Karena bodo amat lah.
Tapi berarti dari awal Bang Mamat di dunia stand up comedy tahun 2015? Iya, 2016 sih sebenarnya. Di 2016 terus masuk Suci. Itu emang topik atau materinya adalah berhubungan sama Papua? Iya. Itu emang kayak direncanakan apa gimana? Enggak sih, saya sebenarnya karena Papua itu karena materi-materi saya yang terdengar aja jauh di misalnya di off air sebenarnya juga banyak materi selain Papua gitu. Misalnya kayak bagaimana posisi saya ketika isu LGBT, bagaimana posisi saya ketika apa gitu. Semuanya sebenarnya keresahan gitu. Yeah. Dan Papua itu hanya yang terlihat gitu kan. Semua orang pasti punya ciri khas. Semua orang itu pasti punya sesuatu yang spesifik. Nah, satu-satunya spesifik dari saya adalah mungkin Papuanya gitu. Itu spesifik. Nah, keluarga Arab kenapa saya tidak pernah bahas? Karena menurut saya tidak pernah merasa spesifik gimana-gimana atau tidak pernah merasa dibedakan gimana-gimana dengan yang lain gitu. Sangat-sangat enjoy aja gitu. Kalau mungkin di sini mungkin akan menjadi materi gitu karena sangat dikotominya sangat besar gitu, kemudian ada perpecahan dan lain sebagainya. Karena kalau di sana nggak ada sih, jadi apa yang mau saya bawa keresahannya nggak ada. Kayak saya nggak dibedakan sama teman lain yang ini juga main semua sama-sama gitu, nggak ada perbedaan. Jadi nggak keresahan aja doang gitu. Nah keresahan saya ya itulah yang ada di materi-materi, banyak keresahan. Ya di Papua pastinya banyak keresahan saya gitu. Kalau untuk sekarang nih hari ini keresahan tentang Papua itu apa? Hari ini? Iya. Apa saya belum telepon lagi ke sana. Bukan maksudnya. Saya belum telepon aja ada kejadian apa nih? Belakangan ini apa ya? Kayak aduh takut salah ngomong lagi. Yang suka ya pancing-pancing ke arah-arah yang tidak masuk. Keresahan saya paling ini sih suara-suara dari orang Papua tuh tidak terlalu terdengar gitu. Bahkan di hal-hal yang penting di dalam parlemen sendiri, misalnya kayak pembuatan undang-undang khusus untuk Papua, ya tidak melibatkan orang Papua semuanya gitu. Atau melibatkan orang Papua tapi yang satu visi sama mereka gitu, ya satu visi sama parlemen. Atau yang satu visi sama kepentingan negara gitu-gitu. Nah itu sih yang menurut saya keresahan bahwa kita nggak bisa nih kayak ya tapi sebenarnya sama aja dengan undang-undang yang lain kayak orang bikin undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law tidak melibatkan juga masyarakat, membuat undang-undang Minerba, membuat undang-undang RUU KUHP. Bahkan yang soal masyarakat pun kayak kebebasan berpendapat dan apapun tidak melibatkan secara luas. Melibatkan iya tapi dengan sekelompok tertentu hanya untuk syarat bahwa kita udah meminta ini dengan ini tapi itu sevisi gitu kan. Tapi dari yang pihak yang berseberangan tidak meminta itu gitu. Kita tuh kayak terlalu ada jurang antara yang pro dengan yang pro apa ya? Aduh, jangan ini bukan pro kemerdekaan bukan gitu maksudnya. Pro NKRI bukan. Yang pro dengan satu visi atau tidak. Jadi misalnya kayak Cipta Kerja ada yang pro gitu. Ya udah semua negara itu hanya memakai orang-orang yang pro gitu. Yang ini dianggap tidak terlibat atau musuh gitu. Padahal tidak, justru kita harus suatu produk undang-undang atau satu kebijakan justru harus lebih banyak kita berikan porsi kepada orang yang menentang itu. Untuk kita tahu celahnya undang-undang ini. Sama kayak bikin materi nih. Saya tipikal saya bikin materi, saya selalu kasih pertanyaan-pertanyaan untuk materi saya sendiri dan saya jawab sendiri gitu. Kayak misalnya, bisa nggak dibantah lewat ini gitu? Oh nggak bisa. Oke bisa nggak dibantah lewat ini? Oh nggak bisa. Sehingga kuat gitu. Jadi ada ketika orang nggak setuju, saya punya argumen yang kuat untuk iya oke. Kamu nggak setuju di situ, saya udah paham kok. Kamu nggak setuju, tapi saya punya penilaian gini gitu. Seharusnya kebijakan publik, opini publik yang berseberangan dengan itu juga menjadi daya tampung yang luar biasa. Supaya ini nggak ada celah nih, kan undang-undang tujuannya buat bagus ya. Betul. Begitupun dengan kebijakan lain misalnya di Papua, ya gitu. Jadi mengundang orang-orang yang justru berseberangan atau tidak suka dengan satu hal yang kita bikin, untuk menampung sebanyak-banyaknya. Jadi nggak ada celah nih apa yang kita bikin. Gitu. Jadi ya mungkin keresahan Bang Mamat sekarang adalah partisipasi warga partisipasi, Papua. Iya. Bukan partisipasi warga Papua. Ruang partisipasinya tidak diberikan gitu. Menurut saya sih.
Jadi kalau diberikan mereka akan partisipasi kok. Ya. Tapi kalau ruangnya nggak ada ya mau lewat mana gitu. Ya. Jadi Gimana kita mau ke Papua? Hah? Kita cek langsung gimana? Mau lah. Mau. Ke Papua Saya udah ceritain soal kisah yang nenek saya yang Chinese kan. Iya. Nah, diculik dulu kan gitu. Kita culik dulu baru nikahin. Tapi emang suka sama suka. Nah makanya kita dua suka sama suka dulu nih. Baru habis itu oke kita ke Papua. Tiba-tiba bilang aja diculik udah nikah gitu. Fokus. Tapi setuju banget sih. Ini memang agak berat. Tapi partisipasi warga atau masyarakat kayak contohnya yang tadi RKUHP atau saat kita membahas soal undang-undang perempuan, mungkin bahkan perempuan sendiri aja duduk di bangku DPR jumlahnya itu tidak sebanyak itu, bahkan di bawah 30%. Ih berat banget. Ya sama sih sebenarnya. Iya. Kayak ya balik lagi minoritas akan kalah dengan mayoritas. Nah gimana caranya kita? Ya, masuk nih. Saya biarkan biar Anda yang blunder. Editor jangan cut ya, biarin aja dia, biarin. Aduh salah lagi. Enggak salah. Orang enggak ada yang salah. Kalau salah pasti saya benerin. Makin salah. Tapi apa? Menurut saya juga Bang Mamat menjadi stand up comedian adalah partisipasi atau jadi saat bukan kelompok tertentu atau jadi apanya penyambung gitu-gitu ya? Iya, ya nggak sih? Niatnya nggak gitu sih sebenarnya, nggak gitu. Cuma murni stand up comedy itu individual banget gitu. Karena dia berdiri di panggung sendiri, materinya juga dari dia sendiri gitu, kemudian dari hatinya gitu. Nah dan mungkin mewakili tertentu. Kalau dia juga punya keresahan yang bersinggungan dengan itu gitu, dan mungkin orang akan menganggap bahwa dia mewakili atau secara tidak langsung dia merasa bahwa mewakili kelompok tertentu gitu. Tapi kalau secara umum itu sangat individual, sangat apa yang kita rasain. Kalau Bang Mamat? Ya saya itu individual apa yang saya rasain. Kebetulan yang saya rasain dan saya rasakan banyak dirasakan juga oleh warga Papua yang lain. Gitu sehingga kalau ketika mereka memprotes juga nggak masalah menurut saya, itu sangat luar biasa gitu, sehingga ada dua sisi gitu. Tapi ketika mereka mendukung pun bukan berarti memang mereka menyuruh saya untuk enggak gitu. Ini emang karena keresahan saya kebetulan sama dengan keresahan warga, dan saya bersyukur gitu bahwa iya sama, berarti apa yang kita rasakan ini sama nih gitu. Ya kayak gitu aja. Jadi bukan sebagai corong atau wakilnya mereka. Ya kalau jadi wakilnya mereka mending saya calon wakil rakyatnya mereka kan gitu. Tapi kalah dengan yang lain juga pasti. Belum tentu. Kalah. Di dalamnya ketika udah masuk di dalamnya pasti kalah suara banyak lain juga, orang jumlahnya 500-an. Aku sendiri ngapain? Oke. Pertanyaan terakhir sebelum part 2. Masih pengen ke dunia politik enggak? Secara langsung belum punya. Secara langsung ya mungkin nantilah 2000 berapa ya. Saya secara langsung terjun sebagai politisi praktis belum punya niatan. Tapi berarti dulu mau ya? Maksudnya pada saat punya concern di politik atau di sosial yang waktu pada saya pernah bikin grup Facebook malah. Oh gitu. Mamat Alkatiri Bupati Fakfak 2025, karena waktu itu belum ada undang-undang yang ini kan dimajuin pilkadanya ini kan. 2025 2030. Saya pernah bikin. Terus saya invite 3 calon bupati 2010 saat itu. Di Fakfak. Saya invite jadi satu grup karena ini di Gotobe pecah banget ya kan. Saya pusing nih semua orang, ada yang dukung ini itu ribut di Facebook gitu. Saya bikin satu grup yang menyatakan saya calon bupati tapi nanti 2025. Nah anggotanya itu 4 orang ya. 4 orang yang lagi calon bupati Fakfak saat itu. Jadi ayo dong sapa-sapa biar damai gitu. Aku tuh suka gitu. Nah gitu-gitu. Kadang suka tiba-tiba out of the box aja, kayak ini saya mau bikin apa ucapan gitu kayak baliho tapi ucapan selamat ulang tahun Kota Fakfak gitu. Jadi orang wah anjir Mama tuh mau calon padahal enggak kan gitu ya. Ya saya kasih tahu di sini lagi biar mereka isu aja kan, biar berarti ini Mama tuh calon, orang pasti isu gitu. Fotonya gimana Bang? Hah? Fotonya gimana? Nunjuk langit tuh. Nunjuk langit Malaysia gitu kan gitu. Politik praktis belum punya niat gitu. Tapi kalau politik
politik doang. Ya ini lagi kita lagi berpolitik kan. Yes. Maksudnya podcast ini kan bagian daripada politik gitu. Kemudian bersuara atau apa atau stand up lah itu bagian dari politik kan. Yeah. Secara praktik secara apa namanya secara tidak langsung gitu. Tapi kalau praktis untuk turun calon kemudian cari suara dan lain sebagainya, semakin saya tahu dunia politik praktis semakin saya menarik diri dari sana sih. Tapi suatu saat pengen sih, tapi nggak jauh-jauh kayak Bupati Fak-Fak doang gitu. Kayak itu yang pengen sih. Kita aminin kali ya. Iya, saya mau bikin kota ideal. Percontohan nih kota ideal di Indonesia tuh gini loh gitu. Jadi kita, iya, tidak ada PNS semua ini dipecat, pecat, agak pecat. Oh masuk sampai jam 7 malam lah. Janganlah masa kasihan. Masih jam 4 udah pulang. Peraturan aja, mobil dinas tidak boleh keluar di atas jam 5 sore. Nggak boleh dipakai karena mobil dinas itu buat pergi kantor, buat kerja, buat kunjungan ke lapangan, kunjungan masyarakat, bukan dipakai keluarga ke pasar. Anjir, itu udah pribadi tuh. Nah, itu bikin perda itu tuh, mobil dinas plat merah tidak boleh ada biar angkot hidup lagi, ojek hidup lagi, ekonomi rakyat jalan gitu tuh. Paham gak lu? Kayak gitu. Oke, selain PNS apa lagi tuh? Selain visi misi ya? Visi misi dong. Kita harus ngomongin visi misi. Visi. Itu tidak ada mutasi kepala dinas yang dilakukan bupati, yang ada adalah tes bahwa siapa yang menjadi pernah dilakukan Pak Ahok sih, tes langsung, walaupun kita nggak tahu kasakusuknya di dalamnya, nggak tahu dalam beneran hasil tesnya yang dipakai atau enggak gitu. Tes, betul-betul tes siapa yang lebih unggul untuk menjadi satu posisi, misalnya kepala dinas apa ya, direktur rumah sakit lah. Kepala rumah sakit gitu, rumah sakit daerah gitu. Itu harus dites nih dari dokter-dokter siapa yang punya kapasitas paling lebih untuk manajerial. Atau dari orang luar justru, misalnya dia memang spesialis manajemen, jadi kepala rumah sakit gitu-gitu. Kepala dinas pekerjaan umum, siapa yang punya visi yang sama dengan pembangunan yang mau dilakukan gitu. Nah itu dites semua, nggak ada tuh yang tiba-tiba karena kamu kemarin pilih saya, kamu kepala dinas ini. Nah itu yang terjadi di daerah itu gitu. Jadi setiap 5 tahun mutasi, gitu, yang nggak dukung dipindahin ke kampung-kampung gitu-gitu. Padahal golongannya tinggi. Jadi kan ada dendam politik terus menerus tuh. Nah itu budaya itu yang pengen saya hilangkan. Gokil kan saya kan. Jadi jangan pilih saya karena saya tidak akan menipu kalian. Wes gitu, ya kan? Jangan pilih saya, pilih saja mereka. Karena saya tidak akan menipu kalian. Kalau mereka kan menipu pasti. Itu tagline-nya, jangan pilih saya. Bagus juga ya. Tim apa ya? Tim sukses ya? Tim gagal. Saya bikin tim gagal. Tim gagal, tim sukses, tim gagal. Iya. Oke. Gitu. Mau jadi wakil? Hah? Atau foto ada di rumah Bupati Fak-Fak gitu. Bupati dan istrinya gitu. Pas pelantikan kan harus ada istri tuh mendampingi tuh kan. Mau nggak gitu? Aduh. Udah meninggal orangnya. NKRI. Bukan harga mati.